Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya siapa ya? Saya Bu. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik, sebelum kita mulai, mari kita presensi terlebih dahulu ya. Ya. Ibu akan mengabsen siswanya. Asri Hana, Jadi Bu. Ella Kurnia, Hadir. nampaknya sudah lengkap ya? Ya. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini, siapa yang tahu kita akan membahas materi tentang apa? Tidak ada yang tahu? Coba dibaca. Struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, iya betul. Baiklah, sekarang kita buka ya. Yang ada di LKS, materi struktur atom dan sistem periodik unsur itu ada di halaman 30. Bisa dibuka ya teman-teman. Nah, sudah ya? Sudah? Oke. Baiklah teman-teman, ibu yang bertanya nih, siapa di sini yang suka menonton Kontes Tari Guling? Saya Bu. Kenapa? Karena bajunya menarik dan bervariasi. Nah, begitu juga dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai perkembangan dari atom. Nah, atom ini juga memiliki model-model yang menarik dan bervariasi, sama seperti kontestan model tersebut. Nah, sebelumnya, siapa nih yang tahu apa itu pengertian dari atom? Ada yang tahu? Ya, sepertinya belum ada ya. Baiklah, Ibu akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai pengertian dari atom. Silakan, coba Hana, tolong di ini sobek-sobek sampai kecil. Ini. Nah, kecil ya. Segini. Ya, betul. Ya. Nah, ini dari gambaran seperti ini sudah menunjukkan pengertian dari atom. Nah, jadi seorang ahli filsafat yang berasal dari Yunani yang bernama Demokritus, beliau mengatakan bahwa atom adalah partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, contohnya itu seperti ini. Ketika dia belum dibagi, itu kan masih gede seperti ini, masih besar. Nah, berarti dia masih bisa dibagi lagi. Nah, berarti ini bukan atom. Atom itu yang seperti ini. Nah, ibaratnya ini nggak bisa dibagi lagi. Nah, berarti ini adalah atom karena dia tidak bisa dibagi lagi. Dia sudah yang paling terkecil. Nah, seperti itu pengertian dari Demokritus. Lalu kenapa kita harus mempelajari perkembangan dari model atom? Nah, itu karena dari pengertian Demokritus tersebut memiliki kekurangan, yakni dia itu tidak bisa menjelaskan bentuk dari atom tersebut, sehingga ahli-ahli teori-teori yang lain itu mengembangkan untuk pengertian yang lain dari perkembangan model atom, seperti itu. Nah, baiklah, sebelum kita menuju ke materi, Ibu akan memberitahu dulu tujuan pembelajaran serta kompetensi dasar kita. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita itu ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama yaitu memahami penjelasan bahwa atom itu tersusun dari partikel dasar berupa proton, neutron, dan elektron. Nah, kemudian memahami bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop itu berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. Selanjutnya membandingkan model-model atom menurut John Dalton, Willie Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Seperti itu. Lalu untuk kompetensi dasar, yakni 3.2. Memahami model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Baiklah, Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai materi hari ini karena sisanya adalah kalian yang melengkapi materi. Pertama yaitu ada struktur atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Jadi, kalau inti atom itu dia ada diisi oleh proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Sedangkan kulit atom dia diisi oleh elektron yang bermuatan negatif. Itu. Kemudian, apa aja sih perkembangan dari model atom? Nah, perkembangan dari model atom itu ada 5 ya, teman-teman. Yaitu yang pertama dari John Dalton, tahun 1776 sampai 1844. Kemudian dari J.J. Thomson, tahun 1897. Kemudian dari Rutherford, yaitu tahun 1911. Kemudian Niels Bohr tahun 1913 dan mekanika kuantum atau teori atom modern. Nah, seperti itu. Kita akan bahas satu persatu. Nah, baiklah, langsung saja teman-teman bisa memperhatikan ya di sini. Yang pertama yaitu model atom teori dari John Dalton. Nah, dia menyatakan bahwa atom itu merupakan partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom unsur sejenis adalah sama dan unsur yang tidak sejenis adalah berbeda. Nah, ini untuk gambar dari teori atom John Dalton. Jadi biasa ya seperti ini.
biasa. Kemudian model atom John Dalton itu dikembangkan oleh J.J. Thomson karena memiliki kekurangan, yaitu tidak tahu bentuk dalamnya itu seperti apa. Nah, J.J. Thomson ini menyatakan bahwa atom berbentuk seperti bola yang bermuatan positif dengan elektron-elektron tersebar pada bola tersebut. Nah, atom ini bermuatan netral dan menyerupai roti kismis. Kenapa disebut dengan roti kismis? Karena di sini digambarnya seperti roti kismis. Apabila kalian kesulitan dalam memahami roti kismis itu seperti apa sih? Nah, kalian bisa bayangkan semangka. Nah, ibaratnya ini adalah buah semangka, dagingnya, kemudian ini adalah biji semangka. Jadi atom itu di dalamnya tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Seperti itu. Selanjutnya model ini dikembangkan lagi oleh Rutherford karena memiliki kekurangan. Nah, Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang merupakan perpusatnya massa. Nah, di sekitar inti tersebut terdapat elektron yang bergerak mengelilinginya dalam ruang hampa. Jadi atom ini kan atom, di dalamnya itu ada inti atom yang bermuatan positif. Nah, inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kemudian model ini dikembangkan lagi oleh Niels Bohr karena Rutherford memiliki kekurangan juga. Di sini Niels Bohr menyatakan bahwa elektron yang mengelilingi inti atom berada pada tingkat energi tertentu dan bergerak secara stabilnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah elektron dapat berpindah dari lintasan yang lain dengan cara menyerap atau melepaskan energi. Nah, di sini ini atom, kemudian ini inti atom, dia bermuatan positif. Setelah itu ini elektron yang mengitarinya. Nah, elektron ini berada pada tingkatan, ini kan ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Jadi dia itu bergerak secara stasioner, bisa berpindah-pindah dengan cara menyerap atau melepas energi. Kemudian dikembangkan lagi ini yang terakhir yaitu mekanika kuantum. Teori ini punya persamaan dengan teori atom Niels Bohr dalam hal tingkat-tingkat energi atau sukulit atom, tetapi berbeda dalam hal bentuk lintasan atau orbitnya. Dalam teori mekanika kuantum, posisi elektron itu tidak pasti. Jadi kebolehjadian atau peluang dari elektron ini tempatnya ada di mana itu disebut dengan orbital. Seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, itu tadi. Jadi intinya seperti apa? Nah, ini inti dari perkembangan dari model atom. Tadinya atom kan bentuknya seperti ini aja. Ini menurut John Dalton, dia berpendapat atom itu cuma kayak gini partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, kemudian ditentang oleh J.J. Thomson. Dia bilang tidak, atom itu seperti roti kismis karena dia di dalamnya tersebar elektron. Nah, kemudian ditentang lagi oleh Rutherford. Tidak, atom itu di dalamnya ada inti atom. Kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Terus ditentang lagi sama Niels Bohr. Niels Bohr bilang atom itu di dalamnya ada inti atom dikelilingi oleh elektron. Nah, tapi elektron ini mengelilinginya dalam suatu tingkatan. Nah, kemudian disempurnakan oleh teori atom mekanika kuantum. Jadi atom itu ya dia partikel terkecil. Dia juga punya inti atom bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Setelah itu dia juga berada pada tingkatan tertentu elektronnya dan bisa bergerak secara stasioner, berpindah-pindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Tapi elektron ini itu tidak pasti letaknya di mana. Karena kebolehjadian atau peluang dari elektron ini ditemukan itu disebut dengan orbital. Nah, seperti itu ya. Itu gambaran singkat mengenai perkembangan dari teori atom. Nah, selanjutnya sekarang adalah giliran kalian yang akan menjelaskan nih. Nah, masuk ke kegiatan inti ya teman-teman. Jadi di sini ibu meminta kalian untuk mencari referensi, entah itu dari buku atau dari internet, terserah kalian. Yang penting kalian mencari referensi bagaimana sih itu perkembangan atom seperti apa, kelemahannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Nah, silakan ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mencari referensi. Baiklah teman-teman, apakah kalian sudah mencari referensi? Sudah. Nah, baiklah, sekarang giliran kalian untuk berpasangan dengan teman-temanku, saling bertukar pendapat mengenai hasil referensi kalian yang kalian cari tentang perkembangan perilaku. Silakan bisa berdiskusi ya. Baiklah teman-teman, setelah kalian berdiskusi selama 15 menit, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi
Dalton, kelebihannya dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Sedangkan kekurangannya tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi secara atom-atom saling berkaitan dan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Sedangkan teori atom Thomson, kelebihannya berhasil membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom melalui percobaan tabung sinar katode. Kekurangannya belum ditemukan inti atom. Teori atom Rutherford, kelebihannya berdasarkan percobaan gambaran sinar alfa yang ditembuskan pada elemen emas tipis, Rutherford dapat mampu menjelaskan bahwa atom tersusun dari inti atom dengan elektron yang mengelilinginya. Kekurangannya tidak bisa dijelaskan mengapa elektron tidak jauh ke dalam inti atom. Seharusnya gerakan elektron mengelilingi inti ini disertai pancaran energi sehingga elektron akan berpulang dan lintasannya semakin mendekati inti dan akhirnya bertemu ke dalam inti. Sedangkan teori atom Niels Bohr, kelebihannya mampu menjelaskan adanya garis-garis pada spektrum atom hidrogen. Kekurangannya belum mampu menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Teori atom mekanika kuantum, kelebihannya dapat diterapkan pada atom berelektron banyak dengan konsep bilangan-bilangan kuantum serta berpeluang menemukan posisi elektron yang disebut orbital. Kekurangannya sulit diterapkan pada sistem makroskopis berskala lebih besar dengan kumpulan atom misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, baiklah itu tadi ya pemaparan dari teman-teman sekalian. Tampaknya sangat cukup jelas. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, sepertinya tidak. Kalau begitu, Ibu saja yang akan ditanya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja partikel penyusun atom? Siapa yang tahu? Saya. Apa? Proton, elektron, dan neutron. Nah, benar. Kemudian bagaimana partikel-partikel tersusun dalam atom? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena adanya keterkaitan antara partikel satu dengan yang lainnya. Ya, pintar, bagus. Selanjutnya di mana posisi elektron dalam atom? Siapa yang tahu? Terdapat di inti atom. Ya, betul. Lalu mengapa model atom itu mengalami perkembangan? Saya. Ya, Karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dari teori sebelumnya. nah, oke, baiklah. Terima kasih untuk teman-teman sekalian ya, sangat luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Oke, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi atom itu bagian yang paling terkecil ya dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi, kemudian dia dikembangkan oleh beberapa teori, dan antaranya ada John Dalton tadi, kemudian ada William Thomson yang bilang kalau atom itu mirip roti kismis atau buah semangka tadi ya, tersebar elektron di dalamnya. Kemudian dikembangkan lagi oleh Rutherford yang menyatakan kalau ada inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Kemudian dikembangkan oleh Niels Bohr yang menyatakan kalau atom itu elektron yang mengelilingi inti atom itu berada pada tingkatan tertentu. Kemudian dikembangkan oleh dari atom mekanika kuantum yang menyatakan kalau elektron itu tidak pasti tempatnya. Jadi peluang itu disebut dengan orbital. Seperti itu. Karena sepertinya waktunya sudah hampir selesai, mari kita tutup ya pembelajaran kita ini. Tetapi sebelumnya silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri belajar, mari kita berdoa. Selesai. Nah, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Meskipun ini pandemi sudah menurun, tetapi tetap jangan lupa selalu pakai masker, hand sanitizer, jangan berkerumun, dan social distancing ya. Oke, baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.